dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Leni Apriliana SSI, guru IPA di SMP Islam Nurul Yakin Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan melakukan praktik pembelajaran pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 yang akan dilakukan secara luring di SMP Islam Nurul Yakin Praya dengan mengambil materi zat aditif dan zat adiktif, submateri zat aditif. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran yang telah saya buat. Mohon kritik dan saran untuk pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala. Ya anak-anak, selalu ingat protokol kesehatan ya. Selalu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Alhamdulillah ya, semoga pelajaran hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya disilakan untuk satu, dua, tiga, mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan untuk duduk semuanya. Sudah siap belajar? Siap. Semangat? Semangat. Ya, semangat ya. Coba sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Ya, silakan Tiara. Iya, bagus sekali Tiara ya. Nah, zat aditif itu dibedakan berdasarkan jenisnya. Siapa yang bisa? Saya Bu. Pewarna, pengawet, penyedap, pemberi aroma, penambah. Ya, bagus sekali, berarti semuanya masih ingat ya pelajaran kita kemarin tentang zat aditif. Nah, sekarang
Ibu akan kasih lihat foto. Ya, coba kalian lihat apa perbedaan antara ikan A dan ikan B. Siapa yang bisa? Ya Bu, Ya, Reni. yang satu ikan segar dan yang satu lagi lama. Ya, nah ya terlihat sekali perbedaannya ya. Yang satu ikan segar dan satu yang ikan yang sudah lama. Nah, kalau misalnya kita goreng, ikan yang mana yang akan kalian makan? Iya ya, ikan yang gambar B karena segar dan kalau ikan segar pasti enak ya. Dan sudah diawetkan. Ini kebetulan yang ikan A sudah ditaruh di kulkas selama 1 minggu. Nah kemarin pada pelajaran kemarin kalau kita taruh di mesin pendingin itu termasuk pengawet apa? Silakan Sarif. Iya bagus sekali ya. Nah sekarang ya. Nah kemarin kalau kita taruh di mesin pendingin itu termasuk ya pengawet alami. Nah sekarang coba lihat gambar berikutnya. Coba diamati anak-anak. Nah makanan kemasan ini kenapa ya dia bisa tahan lama? Iya, karena pakai pengawet. Ya, kalau tidak ditaruhkan pengawet, nanti dia bisa basi ya. Kenapa kita lihat ada makanan kemasan yang diawetkan sama ikan yang sudah diawetkan? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu membedakan pengawet alami dan pengawet buatan. Kemudian kalian mampu mengenali ciri-ciri makanan yang mengandung pengawet berbahaya dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi pengawet berbahaya pada bahan makanan secara teliti. Yang keempat, kalian dapat menemukan cara mengidentifikasi pengawet borak dengan cara yang lebih mudah dan efisien. Kemudian yang kelima, melalui kegiatan literasi dan diskusi, kalian dapat menguraikan pengaruh penggunaan pengawet borak bagi kesehatan. Dan yang terakhir, kalian mampu membuat poster bagaimana cara mengidentifikasi pengawet borak dan menjabarkan pengaruhnya bagi kesehatan. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan nilai yang pertama sikap kalian ya. Jadinya jangan main-main ya, bekerja sama. Kemudian yang kedua yang Ibu nilai keterampilan. Pada saat kalian melakukan praktikum, kemudian pada saat kalian melakukan presentasi juga, Ibu akan nilai. Dan yang terakhir, Ibu akan menilai pengetahuan kalian. Nanti Ibu akan kasih soal evaluasi pada akhir pembelajaran ini. Nah, masih semangat belajar? Masih. Ya, semangat ya? Ya. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan video. Di pelik pandemi COVID-19 ternyata masih saja ada oknum yang mengambil untung dengan cara-cara tidak pantas. Ini salah satunya penjual bakso boraks. Lazimnya salah satu kudapan populer di tengah masyarakat ini dibuat dari daging. Baik daging sapi, ayam, atau ada juga yang gunakan ikan. Kemudian ditambah bumbu-bumbu tertentu agar rasanya gurih. Namun bagaimana jadinya jika bakso yang kita favoritkan dan biasa kita makan ternyata ditambah boraks? Tim kami mendapati faktanya ada penjual bakso yang nakal gunakan boraks agar bakso buatannya lebih awet. BPOM sebutkan boraks merupakan campuran senyawa kimia yang sebenarnya digunakan untuk bahan non-pangan. Peruntukannya untuk campuran pembuatan gelas, pengawet kayu, salep kulit, obat sariawan, dan campuran pupuk. Sang penjual bakso kisahkan semua bahan termasuk boraks yang digunakannya didapat mudah di salah satu pasar di kawasan Jakarta Selatan. Ia terpaksa gunakan boraks lantaran selama pandemi bakso jualannya kerap tersisa. Hindari rugi, maka dirinya terpaksa gunakan boraks dalam campuran daging. Mungkin sehari berapa banyak? 2,5 kilo sampai 3 kilo. Berapa butir itu biasanya? Itu sekitar yang gede 40, yang kecil kurang lebih 250. Kalau sekarang udah
kadang habis kadang enggak, biar tahan lama terus kenyalnya melebihi yang nggak pakai borak. Hasil uji yang kemudian jadi standar nasional Indonesia, 50 hingga 80% olahan bakso sebaiknya terdiri dari daging baik sapi, ayam, atau ikan. Sisanya baru bumbu pelengkap dan tepung jika dibutuhkan. Komposisi ini yang dianggap pas, sehingga bakso berkualitas baik secara rasa ataupun nutrisi. Konsumsi bakso sesuai porsinya ternyata bermanfaat untuk tubuh, karena bakso yang terbuat dari daging akan memenuhi kebutuhan protein bagi tubuh. Namun yang bahaya jika bakso yang kita konsumsi ternyata dicampur bahan-bahan tidak aman. Bakso boleh saja kita konsumsi dalam sehari-hari karena merupakan sumber protein tadi. Nah, apakah boleh berlebihan? Tentu saja boleh. Karena bakso itu merupakan sumber protein. Tetapi kalau kita mengkonsumsinya terlalu banyak, terlalu berlebihan, jadi mungkin di luar kebutuhan kita, nah ada kalori yang kita konsumsi yang jadi berlebihan. Nah, kalau total dalam sehari kita mengkonsumsi berlebihan, itu akan membuat kontribusi terhadap kalori yang kita konsumsi jadi lebih dari kebutuhan kita. Jadi mulai sekarang good people, teliti sebelum membeli, teliti sebelum makan. Karena bakso yang gunakan boraks akan kentara terlihat cirinya. Bertekstur sangat kenyal, tidak mudah hancur, dan warnanya agak putih. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Dari video yang kalian amati, apa permasalahan yang kalian temukan? Selain bakso, apa saja makanan yang bisa ditambahkan boraks? Ada yang bisa menjawab dulu? Saya, Bu. Silakan, Lupa. Saya pernah baca di buku, di buku juga itu dikatakan sebagai pengawetnya. Nah, ya. Selain di bakso, ada di buku, katanya Lupa ya, Dina ya? Iya. Nah, ada yang bisa mengungkapkan permasalahannya lagi? Ya, Tiara. Ya, nah, bagaimana cara kita mengetahui makanan kita mengandung borak atau tidak ya? Ada yang bisa menjawab? Silakan Farid. Nah, ya Tiara, nah, Farid sudah pernah baca katanya kalau bakso yang kenyal dia mengandung borak. Ada lagi yang bisa menjawab? Ibu. Ya, bisa. Ya, bagus sekali ya, Farid dan Tiza pernah baca dan pernah lihat di YouTube katanya untuk mendeteksi borak pada makanan itu dengan menggunakan kunyit, pakai tusuk gigi. Ya, nah dari diskusi kita ini rumusan masalah yang bisa diambil apa ya? Bu, ya silakan Tiza. Iya, nah rumusan masalahnya katanya Tiza, bagaimana cara mengidentifikasi boraks pada makanan dan bahayanya bagi kesehatan. Ada rumusan masalah yang lain? Berarti setuju dengan rumusan masalah ini? Iya, nah berarti kita sudah menemukan rumusan masalah untuk pembelajaran kita hari ini. Karena kita sudah menemukan rumusan masalah, maka Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Ya, bagi kalian jadi 2 kelompok. Nanti di kelompok kalian akan melakukan
kulkas. Sekian dari hasil praktikum kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, tepuk tangan dulu. Ya, nah baru sengaja kelompok 1 ada yang mau bertanya? Saya Bu, Silakan Tina. bagaimana kalau kita tidak menghaluskan susunya, tapi kita tutup saja susunya terus susu rasanya bisa Bu? Nah, coba kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan temannya. Saya Bu, Ya, ya Tiara. kemarin saya tidak pernah lihat YouTube bisa dan itu malah yang lebih mudah dan praktis. Oh ya. Nah, jawabannya dari kelompok 1 dia pernah lihat di YouTube katanya bisa. Kemudian itu juga cara yang lebih mudah dan lebih praktis. Sudah mengerti kelompok 2? Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, nah kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil praktikumnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi kami. Rumusan masalah berdasarkan permasalahan kegiatan ini kita bisa merumuskan masalah yang akan kita kaji pada pelajaran ini. Bagaimana cara menguji kandungan pengawet pada makanan dan dampaknya bagi kesehatan. Tujuan penyelidikan berdasarkan rumusan permasalahan tersebut. Tujuan kegiatan kita kali ini adalah pertama, mengetahui bagaimana cara menguji pengawet borax pada makanan. Kedua, mengetahui dampak negatif dari pengawet tersebut. Alat dan bahan: tahu, bakso, kunyit, ikan, sendok, air, dan tisu. Langkah penyelidikan: pertama, mengamati ciri fisik bahan yang diuji, kemudian mencatat hasil di tabel PKPD. Tabel data pengamatan bahan yang diuji: tahu, ciri fisik bahan yang diuji: rapuh, warna awal putih, warna akhir putih, kandungan borax dan atau formalin negatif. Bakso, ciri fisik bahan yang diuji: kenyal, warna awal abu-abu, warna akhir merah bata, kandungan borax dan atau formalin positif. Hasil analisis: